Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 166-170. Peningkatan 20% lagi. Ling Meixue mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Wen Siji menyilangkan kakinya dan mencibir, kenapa? Apakah sulit bagi Nona Ling? Lagi pula, pasarnya tidak bagus sekarang, dan dunia ini akan didominasi oleh kalian anak muda di masa depan. Jadi, kalian harus memikirkan kami orang tua. Hasilkan lebih banyak uang untuk mendukung masa pensiun. Mengenai harganya, aku sudah memberitahumu. Itu harus dinaikkan 20% lagi. Jika Nona Ling berpikir tidak masalah, kamu bisa menandatanganinya terlebih dahulu. Wen Siji terkekeh dengan menyilangkan kakinya. Ling Meixue ragu-ragu. Untuk membuat analogi sederhana, di waktu normal, Anda bisa makan semangkuk mie daging sapi hanya dengan 12 yuan, tetapi ketika Anda memakannya saat Anda terlalu lapar, tiba-tiba dia menaikkan harga untuk Anda, dan harganya 50 yuan semangkuk. Anda pikir itu mahal, tetapi Anda harus pergi jauh untuk menemukan restoran berikutnya. Apa yang harus Anda lakukan saat ini? Haruskah Anda menerima semangkuk mie ini yang nilainya lebih dari nilai aslinya, atau terus maju dengan lapar? Nona Ling, pikirkan baik-baik. Jika Anda setuju, kami dapat mengirimkan barang dan memulai konstruksi besok. Jika Anda tidak setuju, maka tidak perlu membicarakannya. Desak Wen Siji dari samping. Apakah akan tersedia besok? Ling Meixue berkata dengan nada cemas. Nyatanya, ketika dia mengatakan ini, dia sudah memposisikan dirinya di sisi yang lemah. Orang lain di meja juga menunjukkan kegembiraan ketika mereka mendengar ini. Ling Meixue mengatakan ini, yang berarti harganya bisa naik sedikit. Saudaraku, apakah kalian setuju? Wen Siji menoleh dan menatap yang lain dengan seringai. Semua orang langsung mengangguk. Jika Nona Ling menyetujui permintaan Tuan Wen, saya akan dapat menyediakan semua pasir besok. Kayu saya juga tidak masalah, pasti suplai yang terbaik. Wen Siji menoleh untuk menatapnya dengan seringai dan berkata, seperti yang kamu lihat, semuanya baik-baik saja, jadi bagaimana dengan Nona Ling? Oke. Ling Meixue ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memilih untuk berkompromi. Ling Meixue mengambil pena dan menandatangani kontrak dokumen terlebih dahulu, lalu menyerahkan folder itu kepada Wen Siji, saya setuju untuk menaikkan harga sebesar 20% lagi. Presiden Wen tandatangani ini, dan kontrak akan secara resmi berlaku. Saya akan membayar sesuai dengan harga yang disesuaikan ketika saya kembali, yakinlah. Jangan khawatir. Wen Siji menatapnya dengan senyuman lagi, lalu langsung membuka sebotol anggur merah dan meletakkannya di depannya. Nona Ling, setelah menghabiskan sebotol anggur ini, saya akan menandatanganinya. Kamu. Ling Meixue menamparkan map itu dengan keras di atas meja dan berkata dengan dingin, Wen Siji. Apakah menurut Anda tanpa grup Woncang Anda, proyek kota saya di barat tidak akan dapat memulai pembangunan? Ya. Tanpa grup Woncang saya, Anda tidak hanya tidak dapat memulai konstruksi di barat kota, Anda bahkan tidak dapat memulai konstruksi di manapun di Jiangsu. Bahkan jika Anda ingin membangun gubuk, saya, Wen Siji, harus angkat bicara. Wen Siji berkata dengan arogan dengan menyilangkan kaki. Tercela. Ling Meixue yang marah menginjak kakinya. Wen Siji berkata dengan seringai di wajahnya, kamu tidak mau minum, tapi ada cara lain. Jika Anda bersedia menemani kami semua yang hadir untuk satu malam, saya tidak akan menaikkan harganya. Sebanyak yang Anda katakan sebelumnya, itu berapa, sesuai kontrak. Bagaimana menurutmu? Bajingan. Ling Meixue berteriak pada Wen Siji dengan histeris. Pada saat ini, pintu kamar pribadi didorong terbuka sekaligus, dan seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit serta kacamata masuk dengan mengesankan datang. Ada 6 orang seperti adik laki-laki mengikuti di belakang, tetapi mereka semua berdiri di samping serempak ketika sampai di pintu. Tuan Wen, saya tidak bisa menghentikan mereka. Orang-orang ini bersikeras untuk masuk. Bisik pelayan itu dengan gemetar. Wen Siji melambai pada pelayan dan menyuruhnya turun dulu. Jelas, sekelompok orang ini tampak mengancam, bagaimana mereka bisa menghentikannya. Aku tidak tahu ada apa Anda datang ke sini. Wen Siji berkata dengan suara rendah, menatap pria bersetelan yang memimpin. Pria parubaya dengan jas dan sepatu kulit meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada dingin, aku di sini bukan untuk mencarimu. Ya, bolehkah saya bertanya siapa Anda? Ling Meixue menatap pria itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Entah kenapa, melihat pria ini jauh lebih nyaman daripada melihat Wen Siji yang membuatnya merasa sangat jijik dan muak, tapi gerak tubuh pria ini lebih sopan dan elegan. Ini kartu nama saya, nama keluarga saya. Pria parubaya itu dengan cepat mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan terkekeh. Ling Meixue mengambilnya dan melihat lebih dekat, grup Zhengxi, Qiao Xingchun. Apa? Mendengar nama itu, Wen Siji langsung berseru, kamu adalah Qiao Xingchun.
Presiden perusahaan konstruksi Shengxi ibu kota Shanghai. Ya, saya ingin bertanya, apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami? Tidak. Wen Siji dengan cepat mengeluarkan pena dan menandatangani dokumen, kami telah bekerja sama dengan grup Junli, Bos Kiao, Anda masih terlambat selangkah. Kiao Xingchun mengambil dokumen itu dan melihatnya, dan merobeknya di detik berikutnya. Apa yang kamu lakukan? Semua orang berdiri dan meraung dengan marah, tetapi dia berkata dengan nada datar, kerusakan yang dilikuidasi, saya akan membayar 2 kali lipat. Rumput. Sungguh menakjubkan menjadi kaya. Wen Siji berteriak pada Kiao Xingchun, ini di Jiangsu, apakah ada pengambil bisnis seperti itu? Kiao Xingchun berbalik dan mengaitkan seorang adik laki-laki, yang dengan cepat mengambil alih kontrak. Bisnis tidak dibagi berdasarkan lokasi, tetapi berdasarkan kekuatan. Nona Ling, ini informasi material perusahaan kami, silakan lihat. Kiao Xingchun mengambil kontrak dan menyerahkannya dengan hormat dengan kedua tangan dan berkata sambil tersenyum. Wen Siji juga terlihat bingung, grup Shengxi adalah perusahaan Go Public, dan Kiao Xingchun adalah presiden grup, bagaimana dia bisa datang sejauh ini untuk berbisnis di sini di Jiangsu? Ya Tuhan, ini sangat murah. Ling Meixue menutup mulutnya dan berseru kaget saat melihat harganya. Wen Siji menyambar informasi itu dengan rasa ingin tahu, dan langsung menjadi marah saat melihat harganya, kamu kehilangan uang dalam bisnis. Bagaimana Anda bisa menurunkan harga begitu rendah? Anda tidak menghasilkan uang dalam bisnis. Kamu boleh menaikkan harga, tapi aku tidak boleh menurunkan harganya. Kiao Xingchun tersenyum datar, saya ingin Anda tahu bahwa bisnis ini sudah terlalu jauh, maka tidak akan ada bisnis. Bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa setelah meninggalkan grup Wencang Anda, akan sulit untuk membangun toilet di Jiangsu? Ini, kata Wen Siji dengan senyum masam di wajahnya saat ini, Tuan Kiao, Anda juga seorang pengusaha. Saya tidak punya apa-apa untuk dimakan jika Anda melakukan ini. Itu urusan Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sebelumnya, Wen Siji berkata dengan sombong bahwa jika tidak ada grup Wencang di Jiangsu, Ling Meixue bahkan tidak akan pernah berpikir untuk memulai pembangunan di Jiangsu. Tapi di detik berikutnya, grup Shengxi muncul. Perusahaan ini adalah perusahaan konstruksi yang relatif terkenal di China, berkantor pusat di daerah paling makmur di Shanghai, dan terdaftar di Amerika Serikat tahun lalu, dengan hasil tahunan minimal 100 miliar dolar. Bagaimana perusahaan kecil di Jiangsu ini dapat dibandingkan? Tapi hargamu tidak boleh serendah itu. Bukankah kamu akan kehilangan uang dalam bisnis? Wen Siji meraung padanya. Saya berikan contoh lain, seperti semangkuk mie awalnya dihargai 12 yuan semangkuk, Wen Siji dan yang lainnya melihat bahwa Ling Meixue ingin memakannya, jadi mereka menaikkan harganya menjadi 50 yuan semangkuk, tetapi Kiao Xingchun keluar saat ini dan langsung menawarkan 6 yuan semangkuk untuk merebut bisnis, tidak hanya harganya lebih murah tetapi juga lebih banyak daging daripada milik mereka. Saat ini, semua orang mungkin sudah tahu cara memilih, kan? Kiao Xingchun mendorong kacamatanya dan berkata dengan nada datar, Bos Wen lebih tahu dari saya berapa banyak untungnya. Bahkan dengan harga saya saat ini, saya masih untung. Tidak masalah jika saya mendapat lebih atau kurang. Alasan utamanya adalah saya suka berteman. Jika dia tidak terburu-buru, Ling Meixue mungkin sudah ada di piring mereka hari ini. Tidak terlalu berlebihan bagimu untuk menaikkan harga begitu tinggi. Percaya atau tidak, saya laporkan Anda karena terang-terangan mengganggu harga pasar. Selama saya menyapa, percaya atau tidak, tidak ada yang berani berbisnis dengan Anda. Kiao Xingchun memelototi kerumunan dan berkata dengan suara yang dalam, jika Anda pikir Anda memiliki keberanian untuk menyentuh grup Shengxi, maka biarkan saja. Yah, aku akan menemanimu kapan saja. Sialan. Jangan terlalu jauh. Jika menyelesaikan pesanan Ling Meixue, setidaknya satu orang memperoleh 10 hingga 20 juta, dan masih menghasilkan begitu banyak. Tapi sekarang, semuanya telah berubah menjadi gelembung. Meskipun Ling Meixue belum pernah mendengar tentang grup Shengxi, dia pada dasarnya bisa menebak setelah melihat reaksi dan ekspresi Wen Siji dan semua orang. Ling Meixue berkata, bukankah harganya terlalu? Jika Anda masih menganggapnya terlalu mahal, semua harga unit akan dikurangi 20% lagi. Kiao Xingchun berkata tanpa ragu sedikit pun. Pada saat ini, semua orang yang hadir mungkin tercengang. Kiao Xingchun tidak datang ke sini untuk berbisnis. Dia jelas-jelas datang ke sini untuk merusak situasi. Harga barusan sangat rendah, kedua setelah harga biaya, dan keuntungannya sangat tipis, tetapi sekarang harganya akan dikurangi 20%. Ini murni kehilangan uang dalam bisnis. Wen Siji memarahi dengan marah, apakah kamu melakukan bisnis seperti ini? Pengusaha memperhatikan keuntungan, Anda tidak menginginkan uang, Anda di sini untuknya. Singkirkan pikiran kotormu. Kiao Xingchun berkata dengan marah, saya hanya berpikir bahwa proyek Sikeng jelas merupakan proyek dengan signifikansi investasi. Grup Shengxi perlu masuk dan mendapatkan bagian darinya. Omong kosong. Jarak Jiangsu dan Shanghai hampir 2000 km.
Tahukah Anda berapa banyak material yang dibutuhkan situs konstruksinya dalam sehari? Apakah Anda akan mengangkutnya dengan pesawat? Katanya sinis. Jika Anda ingin mengabaikan mitra di Jiangsu dan langsung memilih perusahaan di luar provinsi untuk bekerja sama, harganya akan terlalu tinggi. Pertama-tama, ongkos kirim menghabiskan banyak uang. Bukan biaya yang kecil untuk mengangkut bahan dari Shanghai ke Jiangsu. Yang terpenting adalah pasokannya lebih merepotkan. Untuk memulai, grup Shengxi saya akan membuka cabang di Jiangsu. Lokasinya hanya berjarak 1 jalan dari proyek di sebelah barat kota. Tersedia kapan saja, di mana saja, sekarang apa masalahnya? Kamu. Wen Siji yang marah dengan cepat menutupi hatinya. Dia benar-benar akan muntah darah. Dia telah melihat perampokan bisnis, tetapi dia belum pernah melihat bisnis perampokan seperti itu. Beraninya mereka datang ke pintu. Dia pikir grup Shengxi hanya mengincar Ling Meixue sebagai mitra, tetapi dia tidak berharap mereka untuk membuka cabang di Jiangsu. Dengan harga murah dan bahan berkualitas lebih baik, selama mereka menetap di Jiangsu, semua perusahaan lain di industri konstruksi mungkin menghadapi bahaya kebangkrutan. Tuan Qiao, Anda tidak dapat melakukan ini, pasar Jiangsu sudah jenuh, jika Anda masuk saat ini, bagaimana kami perusahaan lokal dapat bertahan? Wen Siji menutupi dadanya dan menghela nafas, begini saja, kami akan menyediakan bahan-bahan untuk grup Junli dengan harga terendah sebelumnya, dan perusahaan Anda tidak perlu masuk ke pasar Jiangsu. Industri konstruksi di Jiangsu sudah jenuh, itu karena kalian satu-satunya perusahaan terkemuka. Panekuk besar akan cukup untuk dimakan beberapa orang, tetapi ketika grup Shengxi memasuki pasar Jiangsu, mereka memakan satu panekuk. Aku hanya membayarnya dengan cara yang sama. Aku sudah memulai perusahaan. Qiao Xingchun mendengus dingin dengan tangan di punggungnya. Ling Meixue juga menatapnya dengan penuh semangat dan berkata, kalau begitu Bos Qiao, kapan pasokannya tersedia? Besok paling lambat jam 10 pagi. Artinya, besok, situs konstruksi Nona Ling akan bisa dimulai. Qiao Xingchun menyerahkan kontrak, jadi lihat kontrak ini. Tanda tangani. Saya akan menandatanganinya, tetapi saya memiliki permintaan bahwa harganya harus sama dengan harga sebelumnya. Bos Qiao telah banyak membantu saya. Jika bahannya masih sangat murah, saya akan merasa bersalah. Ling Meixue juga tersenyum kecut. Namun, Qiao Xingchun tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangguk dan tersenyum dan berkata, Nona Ling memang orang yang jujur. Saya pikir kerja sama kita di masa depan akan sangat menyenangkan. Sambil mengobrol tentang kontrak, keduanya berjalan keluar pintu sampai mereka menghilang. Bang! Wen Siji mencengkeram dadanya dan langsung jatuh ke lantai. Cepat! Panggil ambulans, Tuan Wen menderita infak miokat. Seru seorang pria paruh baya berkacamata. Yang lain juga berantakan. Sudah berakhir. Semuanya udah berakhir. Teriak Wen Siji dengan marah, memuntahkan seteguk darah tua. Awalnya menghasilkan puluhan juta bukan masalah, tapi sekarang, tidak hanya uangnya hilang, tapi apakah pasar Jiangsu bisa dipertahankan di masa depan juga menjadi masalah. Bahkan jika dia ingin mempertahankannya, keuntungannya harus dipotong setengah. Menilai dari postur Qiao Xingchun, dia datang ke sini untuk memperbaiki pasar Jiangsu. Selama dia memimpin dalam menurunkan harga, harga perusahaan konstruksi lain harus mengikutinya, jika tidak, tidak akan ada bisnis sama sekali. Ini hanya mengangkat batu sendiri dan menghancurkan kaki sendiri. Di pintu masuk hotel, Ling Meixue juga mengobrol antusias dengan Qiao Xingchun. Keduanya berbicara tentang bagaimana bekerja sama dan mendiskusikan pengembangan strategis di masa depan. Bos Qiao, saya harap kedua perusahaan kita dapat bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Ling Meixue berdiri di depan pintu dan mengulurkan tangannya dengan senyum yang sangat sopan. Qiao Xingchun juga pria yang tampan, dia mengulurkan tangannya dan berkata dengan senyum sopan, akan sangat menyenangkan bekerja sama dengan orang yang cerdas dan cakap seperti Nona Ling. Sudah larut, mengapa saya tidak mengantar Anda kembali? Awalnya, dia hanya bersikap sopan, dan dia tidak benar-benar ingin mengirim Ling Meixue kembali. Pria, terkadang mereka perlu membuat keributan. Meskipun Ling Meixue minum anggur, dia tidak terbiasa membiarkan pria yang baru dia temui membawanya pulang. Setelah keduanya mengobrol di luar hotel untuk beberapa kata, mereka meninggalkan satu sama lain lagi. Terlihat 3 mobil Mercedes-Benz saling meninggalkan di pinggir jalan, mobil di depan yang digunakan oleh Qiao Xingchun adalah Maybach dengan harga 3 atau 4 juta dolar. Melihat Qiao Xingchun berangsur-angsur pergi, Ling Meixue melihat kontrak di tangannya dengan serius. Semuanya seperti mimpi. Ketika dia dipaksa oleh Wen Siji dan yang lainnya untuk tidak memiliki jalan keluar, grup Shengxi tiba-tiba muncul untuk menyelesaikan kebutuhan yang mendesak. Apakah ini benar-benar kebetulan? Tapi itu terlalu kebetulan, kan? Harga yang diberikan Qiao Xingchun sama sekali tidak ditujukan untuk menghasilkan uang, tetapi lebih seperti menyelesaikan tugas tertentu. Selama Ling Meixue mau bekerja sama dengannya, dia tidak peduli meski harganya diturunkan. Tapi orang seperti apa yang bisa memerintah presiden perusahaan yang go public?
Tapi setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Ling Meixue tidak tahu, jadi dia berhenti memikirkannya nanti. Lupakan saja. Begitu kontrak sudah di tangan, tidak masalah. Kelompok sebesar itu tidak bisa dengan sengaja menempuh jarak lebih dari 2000 km untuk menipuku. Ling Meixue melihat kontrak di tangannya dan tidak bisa menahan senyum masam. Grup Junli hanya memiliki aset ratusan juta, tetapi grup Shengxi adalah perusahaan besar kelas 1 dengan nilai pasar ratusan miliar, dan tidak banyak perusahaan di seluruh kerajaan Xia. Tidak ada gunanya bepergian sejauh ini hanya untuk menipu perusahaan kecil. Ini rusak, aku sudah banyak minum. Ling Meixue menepuk kepalanya sambil berdiri di depan mobil dan berkata dengan lembut. Dia baru saja minum beberapa gelas anggur merah di kamar pribadi, dan mengemudi pasti tidak mungkin, jadi dia juga berencana meminta Didi untuk mengemudi. Aku tidak punya pilihan selain memanggil pengemudi pengganti. Ling Meixue berdiri di depan mobil dan berkata pada dirinya sendiri, sudah selesai. Hei! Mengapa pengemudi pengganti ini menunjukkan bahwa jaraknya kurang dari 1 meter dariku? Dia melihat sekeliling, dan dia adalah satu-satunya orang di sekitar. Pada saat ini, jendela mobil perlahan turun. Cantik, Didi akan melayanimu. Gu Chen duduk di kursi pengemudi sambil menyeringai dan berkata sambil menyeringai. Saat melihatnya, Ling Meixue dengan cepat menyeka matanya dan berseru, kenapa kamu di sini? Tidak, bagaimana kamu bisa masuk? Sekarang mobil dilengkapi dengan fungsi membuka kunci nirkabel, dan juga dapat dimulai dari jarak jauh. Itu sangat sederhana, cukup gunakan ponsel Anda untuk memecahkan kata sandi komputer motherboard mobil Anda. Anda dapat membukanya secara langsung. Gu Chen bersandar di jendela dengan satu tangan dan berkata dengan senyum buruk, sebagai pengemudi yang paling tampan, saya akan melayani Anda, ingatlah untuk memberikan ulasan bintang 5. Ling Meixue juga dibuat menangis dan ditertawakan oleh orang ini. Gu Chen mungkin sudah lama menunggu di dalam mobil, dan dia takut tidak ada yang akan membawanya pulang setelah minum terlalu banyak. Apakah kamu sudah menunggu lama? Duduk di kursi pengemudi, Gu Chen mengangkat alisnya dan menyeringai, tidak lama, hanya lebih dari 1 jam. Cih, laki-laki keras kepala. Dia pikir orang ini tidak peduli padanya sebelumnya, tapi dia pikir Gu Chen sudah datang ke sini begitu dia tiba di Teluk Jinyu. Bukakan pintu untukku. Ling Meixue mendengus bangga. Gu Chen buru-buru keluar dari mobil, membantu membuka pintu kopilot, membuat gerakan yang sangat elegan dan berkata dengan lembut, ksatria dan senjatanya selalu siaga untuk sang putri. Ling Meixue tidak berbicara, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya, matanya menyipit. Kinerja bagus. Teruslah bekerja keras. Ling Meixue menepuk pundaknya dengan puas dan tersenyum ringan. Setiap gadis ingin dimanjakan seperti seorang putri dalam hubungannya dan menikmati perasaan diperhatikan. Duduk di dalam mobil, Gu Chen secara pribadi mengenakan sabuk pengaman untuknya sambil menyeringai, kamu bilang kamu sangat pemarah, siapa yang tahan denganmu kecuali aku. Ling Meixue juga merasa bahwa dia tampaknya semakin bergantung pada pria ini, dan lambat laun menjadi tidak terpisahkan. Oh, apakah kamu sudah tidak terpisahkan dariku? Kata Gu Chen sambil menyeringai. Ling Meixue menyilangkan lengannya dan memelototinya, aku. Tidak, tidak. Hei, seperti kata pepatah, jika Anda memiliki hubungan romantis selama 1000 tahun, Anda hanya bisa genit dengan memanfaatkan kekuatan Anda dan menghindari kelemahan Anda. Beberapa orang berpikir bahwa keberanian ini adalah kekurangan, tetapi Gu Chen telah mengembangkannya menjadi salah satu kekuatan terbesarnya. Ling Meixue memalingkan wajahnya, melihat wajah sampingnya melalui jendela kaca, dan bergumam pelan, sepertinya aku mengerti mengapa Illinois sangat menyukaimu. Hah, apa katamu? Ketika Gu Chen mendengar bahwa Ling Meixue sepertinya berbicara sendiri, dia menoleh dan bertanya dengan ragu. Tapi Ling Meixue mengatupkan bibirnya dan mencibir tetapi tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, Qiao Xingchun turun dari mobil di jembatan Jiangsu dan berjalan ke tengah, hanya untuk melihat seorang wanita berjaket panjang berdiri di sana. Nona ketiga, semuanya telah dilakukan sesuai perintahmu. Qiao Xingchun berkata dengan hormat dengan kedua tangan terkatup. Murong Waner berdiri di jembatan di sampingnya, dan hanya sedikit mengangguk, kerja bagus. Silahkan kembali. Ya, urusan Nona ketiga adalah urusanku. Siap melayani Nona ketiga kapan saja. Keluarga Murong adalah nomor 1. Namun tidak monolitik, keluarga Murong mewarisi 3 garis yang masing-masing dikenal sebagai garis lurus keluarga Murong, jadi sebenarnya ada cukup banyak perjuangan di dalam seluruh keluarga. Orang-orang berikut juga memilih tuan yang menjanjikan untuk dilayani. Karena keluarga Murong Waner memiliki Murong Yi, dia adalah wanita pembuat zaman, jadi sekarang diketahui bahwa garis keluarga mereka adalah garis langsung dari keluarga Murong. Tapi kemampuan Murong Yi terlalu kuat, dan ada terlalu banyak orang di sekitarnya yang bersedia membantu, bahkan jika dia ingin melakukan sesuatu untuknya, mereka tidak dapat diurutkan. Adapun saudara kedua Murong Waner, dia cukup misterius, dan banyak orang bahkan belum pernah melihatnya. Jadi semua orang hanya bisa fokus pada Murong Waner. Dia juga berstatus tinggi, jika kamu melakukan sesuatu dengan baik untuknya,
kamu juga akan bisa memiliki karir resmi yang makmur di masa depan. Nona ketiga, saya berani bertanya satu hal. Kiao Xingchun berkata dengan senyum masam yang bingung, Junli Group hanyalah sebuah perusahaan kecil dengan nilai pasar lebih dari 100 juta, mengapa kita harus bekerja sama dengannya? Sekarang, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh datang ke arahnya. Apakah ini sesuatu yang harus kamu khawatirkan? Murong Waner berkata dengan nada buruk dengan rasa dingin yang menusuk di matanya. Semburan aura pembunuh yang tiba-tiba membuat dahi Kiao Xingchun tertutup butiran keringat. Seperti yang diharapkan dari seorang jenderal wanita yang turun dari medan perang, tatapan dan auranya tak tertandingi oleh wanita biasa. Maaf Nona ketiga, akulah yang bertanya terlalu banyak barusan. Kiao Xingchun segera menundukkan kepalanya dan berkata dengan hormat. Murong Waner menoleh dan berkata dengan nada datar, lain kali, perhatikan identitasmu. Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Mungkin dia mengira Murong Waner mudah bergaul sebelumnya, tapi sekarang sepertinya tidak ada seorang pun di keluarga Murong yang baik hati. Bukan tugas yang mudah untuk mendekatinya. Murong Waner sedang berdiri sendirian di jembatan saat ponselnya berdering. Mengambilnya untuk melihat nomornya, dia tidak bisa menahan diri untuk terlihat sedikit bermartabat, ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berencana untuk terhubung. Kakak, ada teguran yang sangat keras dari seorang wanita di ujung telepon, kamu masih mengenali bahwa aku adalah kakak perempuanmu. Apa yang kamu lakukan dengan grup Shengxi tanpa izin? Ada sesuatu yang harus aku lakukan di Jiangsu. Selain itu, Murong Waner tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang di ujung telepon tidak lain adalah Murong Yi yang sering dibicarakan banyak orang. Nomor pribadi semacam ini hanya tersedia dalam keluarga Murong. Melihat jawabannya asal-asalan, Murong Yi tidak bisa membantu tetapi mendesah pelan, meskipun kamu tidak memberitahuku, aku tahu itu untuk dia, kan? Kamu bilang kamu menyerahkan masa depanmu yang besar untuk seorang pria, apakah dia layak? Awalnya, kamu bisa saja memasuki wilayah militer di ibu kota, tetapi kamu hanya ingin dipindahkan ke Jiangsu yang terpencil. Pria itu tidak berperasaan, dan dia tidak akan tergerak meskipun kamu melakukan begitu banyak. Wilayah militer ibu kota dan wilayah militer Jiangsu, itu dunia terpisah. Setelah memasuki ibu kota, begitu dia menguasai kekuatan militer di dalamnya, dia bisa menjadi sosok yang membawahi 10.000 orang. Pada saat itu, seluruh keluarga Murong tidak akan terkalahkan di 3 ranah, politik, bisnis, dan militer. Bahkan jika itu bukan untuk keluarga, tetapi untuk diri sendiri, bekerja di ibu kota akan memiliki masa depan yang cerah, tetapi Murong Waner menyerahkan masa depannya yang cerah dan datang ke Jiangsu. Namun, tidak peduli seberapa pintar Murong Yi, dia masih tidak tahu apa yang sedang dilakukan adik perempuannya. Kakak, kamu tidak mengerti. Dia sangat berharga. Murong Waner memegang ponselnya, berdiri di jembatan dan melihat ke kejauhan dan tersenyum ringan. Murong Yi di ujung telepon juga berkata dengan nada tak bisa berkata-kata dengan sangat sakit kepala, kamu adalah orang yang sangat bodoh. Tidakkah kamu tahu bahwa hal yang paling menakutkan dalam masyarakat ini adalah ketika kamu tidak mendapatkan apa-apa setelah kamu berinvestasi banyak dalam cinta? Aku tidak melihat apa yang baik tentang pria itu. Kakak, apakah kamu pernah menyukai seseorang? Tidak. Tidak ada pria di dunia ini yang layak untukku. Aku melakukan itu hanya ketika aku mau. Kedua belah pihak terdiam dan tidak berbicara lagi. Setelah beberapa lama, Murong Yi menghela nafas pelan di ujung telepon, kakek merindukanmu, kembalilah kapan-kapan dan lihatlah dia. Dimengerti. Murong Waner hanya menjawab singkat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Ling Meixue terbangun pagi-pagi sekali oleh suara telepon, dan ternyata itu adalah telepon dari penanggung jawab Departemen Proyek Kota Barat. Dikatakan bahwa sejumlah besar material telah tiba di lokasi konstruksi, dan dia perlu menandatanganinya secara langsung. Ini bisa dibilang mengejutkan. Ling Meixue, yang awalnya linglung, segera melompat dari tempat tidur. Apa? Bahan-bahannya tiba begitu cepat. Ling Meixue keluar dari kamar dengan tergesa-gesa dan berseru. Itu benar. Nona Ling, sekarang Anda perlu memeriksa dan menerima sejumlah besar barang di lokasi konstruksi, dan pihak lain mengatakan bahwa Anda harus menandatanganinya. Selama Anda menandatangani hari ini, barang akan dikirim langsung ke lokasi konstruksi di masa depan. Seorang pria parubaya berkata dengan cepat. Kamu minta mereka menunggu sebentar, aku akan segera ke sana. Menutup telepon, Ling Meixue benar-benar bingung, dia tidak tahu apakah harus berganti pakaian atau berdandan dulu, tetapi ketika dia berjalan ke meja rias, dia menemukan bahwa dia belum mencuci wajahnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Sudah terlambat. Ling Meixue berkata dengan cemas. Tadi malam, Kiao Xingchun mengatakan bahwa barang-barang itu dapat dikirimkan ke Departemen Proyek di Barat Kota paling lambat pukul 10 pagi, tetapi dia tidak menyangka barang itu akan tiba pada pukul 7 pagi. Gu Chen berdiri di lantai pertama dengan sarapan, menatap penampilannya yang tergesa-gesa dan tidak bisa menahan senyum masam, apakah kamu akan berganti pakaian atau pergi ke toilet? Juga, ingatlah untuk memakai bra kecil, kalau tidak dadamu akan menarik perhatian.
Mendengar ini, Ling Meixue menyentuh dadanya tanpa sadar dan berseru, "Bajingan Bao, jangan lihat." Gu Chen duduk di kursi dan tersenyum ringan. Tepat pada saat ini, Lin Xiu keluar dari ruangan, menguap dan menggeliat. Saat dia meregangkan pinggangnya, itu setara dengan membuat postur dengan dada menghadap ke atas dan kepala ke atas. Itu tidak menakutkan dibandingkan dengan dadanya, dan memalukan bagi siapapun yang lebih muda. Melihat kedua mata Gu Chen terfokus pada dadanya, Lin Xiu langsung berseru, "Pergilah ke neraka." Dia meraih bantal di sebelahnya dan melemparkannya ke arahnya. Tapi semua dihindari oleh Gu Chen secara fleksibel, dan kemudian kedua gadis itu kembali ke kamar. "Hei! Cepat dan sarapan, atau nanti akan dingin." Gu Chen melihat ke belakang keduanya dan berteriak. Pagi ini, Ling Meixue benar-benar sibuk. Di seluruh proyek Chengqi, hanya beberapa lahan di bawah grup Junli yang paling tidak digunakan. Dia tidak dapat melakukan beberapa hari kerja dalam seminggu, dan rumah perusahaan lain telah memperbaiki beberapa lantai, tetapi grup Junli baru saja meletakkan fondasinya. Namun, sejumlah besar material tiba di sisi barat kota hari ini, dan semua pekerja sibuk sekaligus. Para pekerja yang sebelumnya masih mengomel tentang kurangnya pekerjaan sekarang terlalu sibuk untuk makan dan tidak punya waktu. Setelah Ling Meixue selesai bekerja di lokasi konstruksi, dia pergi ke sebuah perusahaan sementara yang jaraknya kurang dari 200 meter dari tanahnya. Perusahaan ini adalah cabang yang menurut Kiao Xingchun akan dibuka di Jiangsu tadi malam. Terlihat bahwa tata letak di sini relatif sederhana, dan seharusnya perusahaan yang baru saja dibangun tadi malam. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan proyek Chengqi dan grup Shengxi, bertindak sebagai hub perantara. Di mana Bos Kiao? Ling Meixue terkekeh saat dia berjalan ke tempat sementara perusahaan yang dibangun dengan lembaran besi dari luar. Hanya ada seorang pria muda dengan kepala muda yang sedang mengemasi dokumen. Ketika dia melihat Ling Meixue masuk, dia segera memintanya untuk duduk. "Ayo, Bos Ling, minum air." "Kamu kenal aku?" Ling Meixue bertanya dengan heran. Pria muda itu tidak bisa menahan senyum kecut, "Anda adalah pelanggan besar pertama dari perusahaan cabang kami. Tentu saja saya mengenal Anda, Tuan Kiao berulang kali memberitahu untuk memenuhi semua kebutuhan perusahaan Anda sebelum dia pergi. Anda bisa datang ke sini untuk menulis laporan untuk materi apapun yang Anda butuhkan, dan saya akan mengirimkannya ke grup." Dia pergi. Dia kembali ke Shanghai tadi malam. Masuk akal bahwa Kiao Xingchun ini tiba di Jiangsu baru kemarin, dan ketika dia tiba di Teluk Jinyu, melihat penampilannya yang berdebu, sepertinya dia baru saja turun dari pesawat. Artinya, Kiao Xingchun tiba di Jiangsu malam itu, hanya untuk menandatangani kontrak dengan grup Junli yang tidak menghasilkan banyak uang sama sekali, dan kemudian bergegas kembali ke Shanghai segera setelah menandatangani kontrak. Ling Meixue juga bukan orang bodoh, baik dia maupun grup Junli tidak dapat membuat Kiao Xingchun menunda pekerjaannya dan terbang ke Jiangsu dalam semalam, lalu terbang kembali. Beberapa orang akan mengatakan bahwa Kiao Xingchun ini mungkin menyukainya, tetapi dia selalu berada di Shanghai. Bagaimana kota metropolitan internasional seperti itu bisa dibandingkan dengan kota kecil di selatan seperti Jiangsu? Selain itu, meski menurut banyak orang dia cantik, dia tidak akan bisa menarik semua nama besar di Shanghai. Kembali begitu cepat. Ling Meixue bergumam dengan curiga. Kejadian ini membuatnya merasa terlalu aneh, seolah-olah seseorang telah membantunya secara diam-diam. Bos Kiao mengatakan bahwa jika Nona Ling memiliki pertanyaan tentang materi kami, Anda dapat meneleponnya kapan saja. Pemuda itu juga berkata dengan sangat sopan. Ling Meixue tersenyum canggung, "Tidak perlu. Kualitas bahannya kelas 1, dan perusahaan besar benar-benar memiliki reputasi yang baik. Kualitas bahan grup Wencang bahkan tidak sebagus grup Shengxi, dan harganya 2 kali lipat dari yang lain." Jadi Ling Meixue benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Jika dia datang jauh-jauh untuk menandatangani kontrak, jelas tidak akan ada banyak keuntungan. Meskipun dia tidak akan kehilangan uang, itu setara dengan membantu pekerjaan dan mendapatkan sedikit biaya tenaga kerja. Jumlah uang ini tidak cukup bagi perusahaan besar untuk menyimpan uangnya di bank dengan bunga sebulan. Bahkan jika dia rakus akan kecantikan Ling Meixue, tapi dia pergi begitu dia datang, dan dia tidak pernah mencarinya, jadi dia jelas tidak mencarinya. Bahkan pagi ini, dia juga sibuk di lokasi pembangunan, beberapa waktu lalu, karena tidak ada pekerjaan, banyak pekerja yang kabur. Tetapi mereka yang tetap tinggal, semua orang mendapat kenaikan gaji, para pekerja yang pergi melihat betapa makmurnya tempat ini sekarang, dan banyak dari mereka ingin kembali dan terus bekerja. Sebagian besar lokasi konstruksi saat ini semi-otomatis, sejujurnya, ada terlalu banyak pekerja sebelumnya, tetapi mereka menjalankan batch sendiri, yang hanya menyelesaikan masalah terlalu banyak orang. Sore hari. Setelah pulang kerja, Gu Chen mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi. "Apakah kamu tidak akan kembali?" Gu Chen menepuk pundak Lan Wancheng dan tersenyum ringan. Wang Hu menyeringai di sebelahnya, "Kakak Lan sedang dalam periode cinta yang penuh gairah sekarang. Anda mengatakan bahwa begitu pria ini jatuh ke tahap cinta yang penuh gairah, mengapa dia begitu gila?" "Hahaha.
Semua penonton tidak bisa menahan tawa. Lan Wancheng mengangkat kepalanya dan memberi Gu Chen tatapan putih, "Kakak Chen, tunggu dan lihat saja. Aku ingin membuktikannya padamu, apa itu cinta sejati." "Yah, cinta sejati. Dengan kesederhanaanmu, kamu tidak bisa bermain dengan perempuan saat ini." Meskipun Gu Chen seumuran dengan Lan Wancheng, dia telah bertemu beberapa wanita, dan dia juga berasal dari tahap ini saat itu. Mengetahui bahwa ketika seorang pria jatuh ke dalam suatu hubungan, dia benar-benar tidak dapat mendengar apapun nasihat, hanya ketika dia terluka, dia perlahan akan mengingat hal-hal sebelumnya. Setiap bajingan dulunya adalah orang yang penuh dengan fantasi tentang cinta, tetapi karena telah banyak ditipu, dia tidak akan lagi percaya pada hal-hal berbau cinta, dan hatinya perlahan akan mati, sehingga orang menjadi semakin bajingan. Kami bertemu kemarin. Dia masih pelajar, bagaimana dia bisa berbohong padaku? Kakak Chen, kamu pikir kamu salah kali ini. Lan Wancheng juga mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkan sebuah foto. Sebelumnya, ponselnya adalah Nokia pisang yang hanya bisa melakukan panggilan, tetapi Gu Chen memberinya 1.000 yuan untuk membeli ponsel layar besar. Sangat cantik. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat foto itu. Wang Hu dan yang lainnya juga datang bersama satu demi satu, dan harus mengakui bahwa gadis yang berfoto dengan Lan Wancheng memang sangat cantik. Dengan mata besar dan wajah berbentuk melon, dia terlihat seperti selebritas internet kecil, dan dia juga seorang kontrol JK. Mengenakan seragam dan rok pendek, dia hanyalah seorang pembunuh otaku. Melihat semua orang mupeng, Lan Wancheng dengan cepat mengambil kembali teleponnya, "Apakah kalian semua iri? Ini pacarku. Pergi, pergi. Kenapa kamu tidak pergi setelah selesai bekerja? Jika tidak, maka aku bisa pergi. Aku bahkan mengajaknya makan malam." Setelah selesai berbicara, Lan Wancheng berlari keluar seolah melarikan diri. Gu Chen juga menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya, "Aku juga pergi." Setelah keluar dari perusahaan, Gu Chen tidak langsung pulang, sebelumnya dia mengirim pesan teks ke Ling Meixue untuk menanyakan kapan dia pulang kerja. Belum ada jawaban, dan diperkirakan masih sibuk di lokasi pembangunan. Ketika dia baru saja berjalan ke persimpangan 3 arah, pemandangan yang dia lihat di depannya menyebabkan semua rokok di mulut Gu Chen jatuh ke tanah. Dia melihat Zhang Bao sedang membantu seorang wanita tua berusia 70-an untuk menyeberang jalan, dan adik laki-laki di sebelahnya masih memegang payung matahari. Di masa lalu, semua orang takut pada pria bertato, tetapi sekarang melihat sekelompok orang ini melakukan perbuatan baik di pinggir jalan, mereka tidak terlalu terbiasa. Setelah wanita tua itu menyeberang jalan, dia terus membungkuk kepada Zhang Bao untuk berterima kasih padanya. "Nenek, hati-hati lain kali saat kamu keluar sendirian. Jika kamu melihat seseorang dengan tato di lengan di jalan di masa depan, minta mereka untuk membantumu menyeberang jalan." Zhang Bao menepuk dadanya dan terkekeh. Wanita tua itu tampak terkejut, tapi... Mungkinkah? Tentu saja. Minta tolong saja. Setelah melihat wanita tua itu dan pergi, Zhang Bao sendiri tersenyum sangat bahagia. Saat dia menoleh, dia melihat Gu Chen berdiri di bawah lampu lalu lintas sambil merokok, dan dia buru-buru berlari ke sisi ini. "Tuan Gu." Zhang Bao mengangguk dengan sopan dan berkata. Gu Chen mengeluarkan 2 batang rokok dari tasnya dan menyerahkannya, "Ayo merokok. Jangan remehkan tindakan menyerahkan rokok, ada ilmu di dalamnya." Dia melakukan ini karena dia ingin melihat apakah Zhang Bao akan datang. "Terima kasih, Tuan Gu." Zhang Bao mengambil rokok terdalam dan berkata dengan sangat hormat. "Yang disebut merokok, jangan keluarkan. Membawa rokok ke dalam berarti pihak lain memperlakukan Anda sebagai saudara atau teman, dan membawa rokok keluar berarti memperlakukan Anda sebagai orang luar. Atau Zhang Bao akan mendapat masalah, dan dia sangat jelas tentang aturan ini." Bersambung.